Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Dan terima kasih atas ke apa namanya semangat kita untuk melakukan pembelajaran daring pada hari ini. Nah, untuk hari ini kita masuk ke bab kita yang selanjutnya atau bab kita yang terakhir, ya, yaitu tentang sistem koloid. Mudah-mudahan nanti setelah selesai bab kita tentang sistem koloid ini, maka materi kita selama satu semester genap ini sudah selesai, dan nanti kalau memang masih ada waktunya, maka kita akan bahas-bahas sedikit kembali materi-materi yang mungkin kalian kurang pahami nanti ya. Nah, oke, baik. Jadi untuk sekarang kita akan bahas dulu sedikit ya materi kita tentang sistem koloid. Nah, jadi pertama kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan sistem koloid ya. Coba kita baca di sini, apabila kita mencampurkan gula dengan air ya, ternyata gula itu larut. Nah, setelah gula itu larut, maka kita akan memperoleh yang namanya larutan gula. Ya, jadi gula kita campurkan, kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air, lalu kita aduk sehingga butiran-butiran gula tadi itu sudah tidak terlihat lagi, dan pada saat kita cicipi air yang berada di dalam gelas itu memiliki rasa yang manis seperti gula, maka air tersebut sudah berubah menjadi larutan gula ya. Jadi di dalam larutan itu terdapatlah zat terlarut yang tersebar ya di setiap molekul air dalam bentuk partikel-partikel yang sangat kecil sehingga kita tidak bisa melihatnya dengan kasat mata. Jadi kita tidak bisa melihatnya tanpa menggunakan medium untuk melihat, atau tanpa menggunakan alat untuk melihat perbedaan pemisahan antara si gula tadi yang sudah kita larutkan dengan si air. Nah, kita bisa melihat perbedaan itu dengan menggunakan mikroskop ultra ya. Jadi larutan ini bersifat kontinu dan juga merupakan sistem satu fasa namanya, yaitu fasanya homogen. Awalnya dia berfasa heterogen antara butiran gula atau padatan gula dengan air yang berupa cairan. Setelah digabungkan lalu diaduk atau dilarutkan, maka fasa gulanya tadi, butiran gulanya berubah ya menjadi cair dan menjadi homogenlah antara gula dan juga airnya. Nah, ukuran partikel zat terlarut ini yang sudah larut di dalam pelarutnya, yaitu berupa air, kurang dari 1 nanometer. Ya, di mana 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat negatif 9 meter. Nah, larutan homogen ini bersifat stabil. Ya, maksudnya bersifat stabil ya dia tidak gampang untuk kembali lagi menjadi butiran-butiran gula seperti sebelumnya, atau dia tidak bisa kita pisahkan dengan saringan biasa ataupun tidak dapat disaring. Nah, selain itu, jika kita mencampurkan tepung terigu dengan air, tadi gula dengan air kan, gulanya larut dengan sempurna sehingga membentuk suatu larutan gula yang homogen. Ternyata kalau kita campurkan tepung dengan air, ya, tepung terigu dengan air, tepungnya nggak larut. Ya, walaupun kita aduk sebegitu cukup lama, maka si tepungnya tidak akan larut. Nah,
Kemudian setelah kita campurkan, kita aduk, nggak larut-larut, kita diamkan. Lama-kelamaan nanti tepung terigunya akan terpisah dari si air. Nah, inilah yang dikatakan sebagai sedimentasi. Tepungnya mengalami sedimentasi atau campuran antara tepung dengan air akan mengalami sedimentasi dengan eh, waktu yang cukup ya untuk mengalami pemisahan. Nah, campuran inilah yang disebut sebagai suspensi. Campuran yang tidak kontinu atau bersifat heterogen. Campuran, dia dicampur antara cair dengan padat, kemudian kita aduk sehingga tidak bisa dia untuk bernyatu, lalu lama-kelamaan dia akan terpisah dengan sendirinya. Nah, itulah dikatakan sebagai suspensi. Ya, jadi sifatnya heterogen dan juga tidak kontinu. Kalau tadi kontinu ya, antara antara gula dengan air, sehingga merupakan sistem dua fasa. Untuk yang namanya suspensi, dia mengalami sistem dua fasa. Tapi kalau misalnya tadi yang larutan ya, yang larutan antara gula dengan air itu mengalami sistem satu fasa, yaitu dia homogen. Ukuran partikel yang tersuspensi ini lebih besar dari 100 nanometer. Ya, tadi kalau misalnya ukuran larutan itu butiran-butirannya lebih kecil daripada 1 nanometer kan, lebih kecil daripada 1 nanometer. Kalau dia suspensi, karena dia terpisah antara si pelarutnya dengan zat terlarutnya, ya, dia campuran yang mengalami pemisahan karena bersifat heterogen. Nah, ini ukuran partikel dari si yang terpisah tadi ya, si apa namanya tepungnya itu lebih besar dari 100 nanometer. Jadi kalau yang dikatakan sebagai suspensi, dia bisa kita pisahkan dengan cara menyaringnya. Tinggal kita saring saja campuran antara tepung terigu tadi dengan air, maka tepung terigunya akan lengket di saringan, sementara airnya akan turun. Nah, itu untuk suspensi ya. Tadi sebelumnya larutan. Selanjutnya, kalau kita mencampurkan susu dengan air, ya, susu instan dengan air, ternyata susu larut, tapi larutan itu tidak bening. Kalau tadi gula kita larutkan ke dalam air, ya gulanya akan larut dan terlihat bening karena si gulanya masuk ke dalam, bercampur dia dengan secara sempurna membentuk homogen di dalam si airnya, kan begitu. Tapi kalau misalnya susu dengan air kita aduk, ya kan, susunya itu sama seperti gula tadi, bercampur dengan air, tapi susunya tidak apa maksudnya warna campurannya itu tidak menjadi bening seperti antara gula dengan si air tadi, tapi dia mengikuti ya di tengah-tengah lah. Kalau tadi susunya warnanya putih, putih putih susu ya, kalau air kan bening dia kan. Nah, setelah dicampurkan ya tidak bening dan tidak putih lagi, atau lebih ke arah keruh lah, di tengah-tengah antara putih dengan si bening tadi. Nah, kalau kita diamkan, campurannya tidak memisah seperti antara tepung terigu dengan si air. Kalau kita diamkan kan tepung terigu sama air terpisah ya. Jadi bisa kita saring. Tapi kalau misalnya yang ini susu dengan air kita diamkan, dia tidak akan terpisah. Nah, kalau sudah tidak terpisah, kita tidak bisa menyaringnya dengan saringan biasa. Jadi hasil saringan tetap seperti warna sebelum disaring, dia tetap keruh. Nah, secara makroskopis campuran ini tampaknya seperti homogen, sama seperti sebelumnya tadi larutan ya kan, homogen satu fasa. Jadi secara makro, secara kasat mata kita melihatnya ini homogen. Tapi jika kita amati dengan mikroskop ultra, mikroskop yang digunakan tadi untuk mengecek pemisahan antara di larutan tadi antara gula dengan air,
kita gunakan mikroskop ultra, ternyata masih ada perbedaan partikel susu yang tersebar di dalam air. Jadi kita bisa melihat partikel-partikel susu dengan partikel-partikel si airnya tadi kalau kita menggunakan mikroskop ultra. Jadi dia bercampur, begitu, campuran. Nah, campuran seperti inilah yang dikatakan sebagai koloid. Bercampur, tapi sebenarnya terpisah kalau kita tinjau dengan menggunakan mikroskop ultra. Nah, ukuran partikel koloid ini yaitu berkisar antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Jadi, kalau koloid ini tergolong ke dalam campuran heterogen, ya, heterogen dan memiliki sifat dua fasa. Dia termasuk dalam heterogen. Kalau jadi ada tiga sini ya kita bahas tuh. Yang pertama tadi larutan, contohnya antara gula dengan si air. Kalau misalnya kita larutkan gula dengan air, maka akan membentuk suatu sistem yang homogen, fasa yang homogen, tidak bisa terlihat secara kasat mata dengan makroskopis, tidak bisa kita melihat pemisahan antara si partikel-partikel gula dan juga air. Dan itu ukuran partikelnya lebih kecil dari 1 nanometer. Kemudian ada yang namanya suspensi. Suspensi contohnya kita mencampurkan antara tepung terigu dengan air. Kita campurkan, bagaimanapun caranya tidak akan bisa bercampur dia, kan gitu. Akan terpisah. Kita bisa melihatnya dengan kasat mata, dia terpisah antara tepung terigu dan juga si airnya. Jadi kita bisa melakukan penyaringan terhadap si tepung terigu dengan si air. Nah, itu dikatakan sebagai suspensi. Dan ukuran-ukuran partikelnya lebih besar daripada 100 nanometer. Dan yang ingin kita bahas untuk selanjutnya itu adalah sistem koloid. Ya, yang dikatakan koloid itu dia menyerupai larutan, campurannya seperti homogen, seolah-olah seperti homogen, ternyata bersifat heterogen. Nah, kita tinjau dengan kasat mata dia homogen. Kalau kita tinjau dengan mikroskop ultra, dia ternyata heterogen. Jadi sifat sebenarnya ya dikatakan koloid itu adalah heterogen. Nah, karena ukuran partikelnya di antara larutan dan juga suspensi yaitu 1 sampai 100 nanometer. Dan dia ternyata ada dua fasa, yaitu fasa padatan dan juga cairan ya. Nah, kita masuk ke komponen penyusun untuk koloid. Jadi sistem koloid ini kan ternyata tersusun atas dua komponen ya, bukan zat terlarut dan juga larutan. Kalau dalam sistem larutan seperti tadi contohnya kita melarutkan gula dalam air, berarti itu ada dua sistemnya, ada dua fasa juga memang, tapi dikatakan sebagai zat terlarut dan satu lagi pelarut. Nah, zat yang terlarut itu siapa? Si gulanya. Sementara yang sebagai pelarutnya itu siapa? Air. Air melarutkan gula. Nah, berarti namanya itu adalah fasanya zat terlarut dan juga pelarut. Nah, kalau dalam sistem koloid dia hampir-hampir sama seperti larutan itu juga, tapi dia dikatakan ini fasanya fasa terdispersi sama medium dispersi atau fasa pendispersi. Nah, tadi kalau larutan fasanya zat terlarut sama pelarut kan gitu. Nah, sedangkan dalam sistem koloid namanya itu terdispersi sama pendispersi. Hampir sama sih sebenarnya. Cuman karena ini sistemnya kan karena dua fasa, ya kan? Dia bersifat heterogen, maka ditinjau dari fasa terdispersi sama pendispersinya. Jadi fasa terdispersi ini bersifat discontinuous atau terputus-putus. Nah, sementara medium dispersinya atau pendispersinya ini bersifat kontinu. Jadi pada campuran susu dengan air yang disebutkan fasa terdispersi itu adalah susu. Karena susu tadi kita bisa melihat dia itu secara mikroskopis, dia bisa kita pisahkan kayak gitu. Sedangkan medium dispersi atau pendispersi, kalau misalnya dalam sistem larutan dia pelarutnya, nah ini adalah air. Jadi perbandingan sifat antara larutan, koloid, dan suspensi kita bisa lihat di sini, ya. Nih. Jadi sekali lagi kita perhatikan, jadi apa namanya?
tiga, ya, campuran. Jadi campuran itu ada tiga jenis. Ada dikatakan sebagai larutan, ada yang dikatakan sebagai koloid, dan yang terakhir ada dikatakan sebagai suspensi. Campuran juga, tapi bisa terlihat perbedaan antara zat yang pertama dengan zat yang kedua. Nah, kalau larutan ini sistem dispersinya molekuler. Jadi kita hanya bisa meninjau molekulnya. Kalau misalnya molekul terpisah, ya, antara gula dengan air sebenarnya terpisah, tapi secara molekul. Jadi kita tidak bisa melihat fasanya antara gula dengan si air. Kalau misalnya koloid, sistem dispersinya itu terpisahnya secara koloid. Jadi bisa kita tinjau, terlihat kalau dengan menggunakan mikroskop. Kita tidak melihat, tidak perlu kita melihat sampai ke molekulnya untuk terpisah antara si fase terdispersi dengan fase pendispersinya. Sementara kalau suspensi ini jenis dispersi kasar ya, karena terlihat jelas antara si yang zat yang pertama dengan zat yang kedua. Kalau zat pertamanya yang apa namanya bersifat berfasa apa namanya, keadaan zatnya cair, sedangkan satunya lagi padat, kan gitu, maka akan terlihat dengan jelas. Makanya dia dikatakan sebagai sifatnya heterogen. Nah, sifat yang pertama untuk larutan itu bersifat homogen. Jadi kita tidak dapat membedakan walaupun dengan menggunakan mikroskop ultra. Jadi kita hanya bisa membedakannya mungkin dengan cara melihatnya secara molekul, ya, dengan cara molekul, perbedaan pemisahan antara eh, zat yang pertama dengan zat yang kedua dalam sistem larutan. Sementara kalau dalam koloid secara makroskopis bersifat homogen, tapi secara mikroskopis ultra dia bersifat heterogen, ya. Dia bersifat heterogen. Nah, sementara suspensi sifatnya sudah jelas dia heterogen. Tidak ada dua fasa di dalamnya. Nah, kalau dalam larutan, semua partikel berdimensi panjang, lebar, atau ukuran partikelnya itu sebesar kurang dari 1 nanometer atau kurang dari 10 pangkat minus 9 meter kan gitu. Kalau koloid dia tengah-tengah, ukuran partikelnya itu, ya, partikel yang terdispersi ya sudah pasti itu yang akan dicek nanti, yaitu berukuran antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Sementara kalau suspensi, ukuran partikelnya itu lebih besar daripada 100 nanometer sehingga dia bisa disaring. Nah, yang ketiga, sistem larutan itu satu fasa. Dia akan membentuk satu fasa homogen, ya. Jadi membentuk cair-cair ya. Sementara kalau koloid dia ada dua fasa. Dua fasa kalau kita tinjau dia menggunakan mikroskop ultra. Tapi kalau misalnya kita tinjau dia dengan mikroskop eh, biasa, dia terlihat seperti ya satu fasa ya kan, sama-sama cair kan gitu. Tapi kalau misalnya suspensi sudah jelas dia dua fasa ya, padatan dengan cairannya itu terlihat dengan jelas. Nah, kemudian sifatnya stabil, tidak gampang dia itu terpisah antara zat yang pertama dengan zat yang kedua. Sementara kalau misalnya koloid pada umumnya stabil, ya, pada umumnya dia stabil kalau kita lihat secara kasat mata. Tapi kalau misalnya kita perhatikan secara mikroskopis, dia ternyata bisa untuk dipisahkan kan begitu. Tapi kalau misalnya dia suspensi tidak stabil, jelas dia lama kelamaan terpisah dengan secara sendirinya. Nah, kalau larutan tidak bisa kita saring ya. Mau menyaring dengan apapun tidak bisa. Bahkan dengan penyaringan ultra pun juga tidak bisa karena memang dia terpisah secara molekul. Sementara kalau koloid kita bisa menyaringnya dengan menggunakan penyaring ultra. Kalau penyaring biasa sudah pasti tidak bisa tersaring karena secara kasat mata kan dia bersifat homogen ya, secara kasat mata. Tapi secara mikroskopis dia bersifat heterogen. Kemudian kalau suspensi sudah pasti dapat disaring antara zat yang satu dengan zat yang kedua. Nah, contohnya apa saja? Kalau dia larutan, bisa larutan gula. Gula kita larutkan dalam air, garam kita larutkan dalam air, kemudian spiritus, alkohol 70% antara alkohol dengan air maksudnya ya kan.
larutan cuka. Kalau sudah dikatakan larutan berarti cukanya ada dengan pelarut dicampur. Kemudian air laut kan air seperti air garam ya. Udara yang bersih. Nah, kemudian bensin juga. Kalau ada campurannya bisa itu dikatakan sebagai homogen. Kemudian kalau dia sistemnya koloid, nah dia seolah-olah bercampur padahal dia itu ternyata dua fasa, yaitu sabun ya, sabun cair, susu, santan. Nah, santan kan penggabungan antara air dengan isi pati daripada si kelapanya kan gitu. Jadi sebenarnya bisa terpisahkan itu. Kemudian ada jelly, selai, mentega, mayonnaise dan lain-lain sebagainya. Sementara kalau dia suspensi yang campuran yang bisa memang dia itu terpisah jelas, yaitu air sungai yang keruh. Jadi kita bisa melihat air kalau keruh kan kalau kita lihat, kita tak ambillah airnya dalam gelas yang bening kan, kita lihat secara kasat mata kita bisa melihatnya, ternyata air itu memang kotor. Keruhnya itu karena banyak partikel-partikel seperti pasir mungkin atau tanah yang dia itu mengotori si air. Kemudian campuran antara air dengan pasir, ya kan, sudah jelas ya, kita bisa memisahkan, kita saring ya airnya pasti keluar, tinggal pasirnya. Kemudian campuran kopi dengan air, lalu campuran minyak dengan air, sudah jelas dia terpisah antara zat yang pertama dengan zat yang kedua. Nah, mungkin itu dulu ya yang kita bahas dalam sistem koloid. Jadi ternyata campuran itu terbagi menjadi 3 jenis. Kesimpulannya yaitu larutan, koloid, dan juga suspensi. Di mana kalau larutan itu bersifatnya homogen, campuran antara zat pertama dengan zat kedua tidak bisa dipisahkan. Sementara kalau suspensi dia sangat gampang untuk dipisahkan campuran antara zat pertama dengan zat yang kedua. Sementara kalau koloid dia berada di tengah-tengah antara larutan dan juga suspensi. Secara kasat mata dia bersifat seperti larutan, tapi ternyata kalau kita gunakan mikroskop ultra atau penyaring ultra, dia bersifat seperti suspensi kan gitu, karena dia berada di tengah-tengah antara larutan dan juga suspensi. Nah, itu dulu yang kita bahas hari ini. Nanti akan kita lanjutkan ya materi kita yang selanjutnya. Sampai di sini perbedaan antara larutan, koloid, dan juga suspensi bisa dipahami. Nah, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin kita diskusikan, silahkan diketikkan pertanyaan dalam kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan apa yang ingin kalian tanyakan. Tapi kalau misalnya memang sudah paham perbedaan antara larutan, koloid, dan juga suspensi, ya katakanlah paham agar saya mengetahui siapa-siapa saja yang memang sudah memahami materi awal dalam sistem koloid ini. Nah, ini dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.